di kejadian kemarin bom bunuh diri di depan Katedral Makassar. Itu kalau dikatakan canggih ya sudah nggak canggih seperti itu, karena gampang bikinnya itu. Jadi itu bukan canggih, tetapi yang terjadi adalah bunuh dirinya ini. Nah, dari pengalaman yang saya tahu, berarti ini 20 tahun lalu kami melakukan pengeboman di beberapa gereja, di beberapa kota di Indonesia, dan saya kebagian di Mojokerto. Ini terulang lagi, bahkan lebih memprihatinkan, yaitu dengan cara bunuh diri. Nah, apa tuh yang terjadi sebetulnya? Sering saya sampaikan, sosialisasi terhadap terorisme di Indonesia ini penting sekali. Kenapa harus sosialisasi? Supaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia itu ngerti benar apa toh faktanya terorisme itu. Karena masih banyak sekali yang tidak tahu terorisme itu apa. Ketika masyarakat tidak tahu terorisme apa atau apa yang terjadi di Indonesia ini, akhirnya tidak tahu ketika ada teroris yang masuk di kalangan mereka, mengajarkan paham pemikiran mereka, tidak ada yang mengantisipasi atau kurang mengantisipasi. Karena apa? Masyarakat masih banyak yang tidak tahu. Baik. Nah itu, makanya sering saya sampaikan. Bang Ali, mohon izin saya potong. Iya ya. Kejadian kali ini yang terjadi di Makassar sepertinya baru sekali nih, ada satu pasang suami istri yang meledakkan dirinya. Apa kemudian pengaruh yang diberikan kepada mereka? Kenapa bisa mereka sampai bersedia begitu? Baru 6 bulan menikah, lalu kemudian mengorbankan dirinya untuk meledakkan diri begitu. Jadi begini, untuk melakukan aksi bunuh diri itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan untuk daftar. Jadi bagi masyarakat nggak usah heran. Tetapi apa yang perlu kita antisipasi itu apa? Jadi supaya masyarakat ini tidak memiliki pemahaman yang seperti itu sampai ke arah situ. Itu. Jadi aksi yang diniatkan untuk melakukan aksi jihad fisabilillah dengan cara istimata atau istishhadiyah atau bahasa umumnya adalah bunuh diri, itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan mendaftar. Nah ini menarik nih, sampai itu. sekarang Karena banyak. apa? Karena apa Bang Ali? Karena apa mereka berebutan Karena mau? apa? Karena mereka tahu. Jadi karena ini, jadi yang diniatkan itu untuk melakukan aksi jihad. Ketika melakukan aksi jihad ini pahalanya besar sekali. Yang kedua, ketika mati maka dia adalah mati syahid, mati yang paling mulia. Nah itu, jadi itu dua tujuan itu yang menyebabkan banyak yang mau. Nah, yang perlu diantisipasi ini adalah apakah aksi seperti itu masuk aksi jihad yang benar atau tidak? Nah ini mari kita bersama-sama untuk memahamkan. Ya, karena ternyata setelah jadi itu yang harus kita antisipasi. Artinya Anda mau bilang bahwa setelah Anda sekarang bertaubat, ternyata itu bukan arti jihad yang sebenarnya begitu. Anda ingin berkata seperti itu begitu. Ya kalau nanti tanya saya ceritanya panjang, cuma begitu. Jadi saya ceritakan sedikit. Silakan. Kami mengebom gereja itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ini kan programnya Mbali yang sekarang di penjara di Guantanamo, senior saya di Afghanistan. Apa tujuannya? Hanya memberi peringatan kepada umat Kristen karena kejadian Ambon dan Poso. Jadi waktu itu hanya memberi peringatan. Maka bom yang kami buat bom kecil-kecil dan kami letakkan di tempat yang kosong, karena hanya memberi peringatan kepada umat Kristen karena kejadian Ambon dan Poso. Walaupun akhirnya kami juga introspeksi, bukan kami pribadi, tapi
jaringan kami Jamaah Islamiyah pada waktu itu ketika kami diketahui bahwa kami sebagai pelaku, kami dihabisi. Artinya dihabisi bahwa aksi jihad yang semacam itu adalah salah, enggak benar. Nah seperti itu. Jadi kita saja sebagai pelaku saja masih pro dan kontra. Apalagi masyarakat secara umum. Jadi apa panjang ceritanya. Nah oleh karena itu selama 18 tahun ini selalu saya kampanyakan, mari kita ini sadar, para jihadis mari kita ini sadar. Karena apa yang saya ikuti kemudian hari, seperti yang baru saja terjadi misalkan di Surabaya, sekeluarga itu, kemudian sekarang di Makassar sekeluarga, itu kalau menurut saya itu mendahulukan hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Hawa nafsunya adalah dia ingin melakukan aksi jihad yang bagaimana bisa menakuti, lebih menakuti lagi pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Jadi seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana saya ini muslim, saya ini mujahid, bisa memberikan ketakutan kepada pihak-pihak yang kami anggap atau saya anggap sebagai musuh. Jadi itu kalau menurut fikih jihadnya jauh kalau dikaji itu salah, nggak benar itu.